Shalom semuanya, semoga saudara-saudari tetap dalam perlindungan Tuhan di tengah wabah corona ini. Untuk video sekarang, saya mau melanjutkan tentang seri membahas penciptaan. Tapi saya akan membahas, benarkah bumi ini sudah berumur miliaran tahun? Benarkah penemuan-penemuan fosil-fosil yang ditemukan oleh para ilmuwan itu sudah berumur ratusan juta tahun atau bahkan miliaran tahun, mungkin berapa puluh ribu tahun. Benarkah demikian? Nah, sebelum membahas itu, saya harus melihat dari sudut pandang Alkitab dulu tentang, kita buka Kejadian 6 ayat 15. Nah, menurut konteksnya, saya akan membahas tentang Batranu. Mungkin sebagian besar kita sudah tahu lah tentang Batranu. Nah, di masa lampau Tuhan pernah memerintahkan Nuh untuk membuat suatu batrah karena akan ada banjir besar yang menyelumuti seluruh bumi sehingga bumi itu tenggelam oleh banjir besar. Dan di kisah Batranu itu Tuhan memerintahkan pembuatan batrah begitu detail. Bahkan sampai ukurannya ditulis. Beginilah engkau harus membuat batrah itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Perintah ini disampaikan kepada Nuh dan Nuh membuat bahtera itu. Nah, untuk dipahami, untuk diketahui, kitab Kejadian itu ditulis bukan oleh Nuh ya. Kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Musa hidup jauh setelah lewat masa Nuh. Tapi bagaimana Musa bisa menulis peristiwa tentang kitab Kejadian yang bahkan dia belum lahir? Nah, disitulah kita percaya Musa bisa menulis peristiwa-peristiwa di masa lampau yang bahkan dia belum lahir. Itu atas inspirasi Tuhan. Tuhan memberikan dia inspirasi untuk bisa mengenal kebenaran. Seperti dia juga menuliskan kisah tentang Bahtranu, bahkan sampai sedetail ukurannya. Dan kita akan membuka dari website. Saya akan membuka dari 2 website. Jadi tenang saja, nanti semua link yang saya buka saya akan share juga di kolom deskripsi. Pertama adalah dari tempo.com. Nah, tempo.com tentu saja bukan website Kristen ya. Dia memberitakan satu peristiwa penemuan sisa fosil Batranu, kapal Batranu. Ya, itu satu, mungkin nanti bisa baca sendiri. Kedua, nah kalau website ini mungkin identik dengan agama sebelah ya. Tapi saya tidak mau mendiskreditkan agama sebelah dalam video ini. Saya hanya mengambil sumber yang netral, yang objektif, bukan dari sumber Kristen. Dan kedua, saya mencari sumber yang untuk Batranu ini dari berbahasa Indonesia, supaya mudah dipahami. Dan penulis, tentu saja bukan orang Kristen, dia mengatakan ukuran Batranu yang ditemukan adalah, kita bisa melihat, ukurannya 300 hasta panjangnya dan lebarnya 50 hasta. Sama seperti yang tadi kita lihat di Alkitab. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya. Dan untungnya penulis artikel ini biasanya menulis dengan jujur bahwa itu ukurannya sama menurut Alkitab, menurut Genesis 6. Menurut saya agak unik sih, karena saya tahu penulis ini bukan orang Kristen, tapi dia menulis dengan jujur. Itu dari Genesis 6 atau Kejadian 6 di dalam Alkitab. Nah, menurut saya ini suatu hal yang ajaib ya. Alkitab bisa menuliskan satu peristiwa yang demikian akurat, dan bahkan ketika fosilnya Batranu ditemukan ribuan tahun kemudian, ternyata ukurannya sama. Di masa modern ini Batranu ditemukan ukurannya sama dengan sebuah catatan naskah kitab suci yang sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
kita melihat bagaimana ini bukan website Kristen, untuk diperjelas lagi, bahwa di dalam penemuan fosil juga ditemukan fosil-fosil ikan atau fosil-fosil makhluk laut yang berada di pegunungan. Bukan hanya di satu pegunungan, tapi di banyak pegunungan di seluruh dunia. Dan disoroti untuk kasus ini adalah pegunungan Himalaya, pegunungan tertinggi di dunia. Di pegunungan Himalaya bisa ditemukan fosil ikan. Nah, bagaimana bisa ada fosil-fosil makhluk laut berada di pegunungan tertinggi di dunia? Dan tulisan di artikel ini, di endingnya dia menulis, penemuan fosil ini mengungkapkan suatu kebenaran bahwa di Himalaya, di tempat yang tertinggi, dari yang tertinggi di bumi ini, dahulu pernah tenggelam oleh lautan. Kesimpulan yang dibangun di sini. Tentu saja ini bukan artikel Kristen ya. Kalau kita lihat ini bukan artikel Kristen ya. Nanti saya juga akan bagikan linknya kok. Nah, satu lagi saya akan lihat dari sudut pandang para saintis, yang tentu saja bukan dari sudut pandang Kristen. Para saintis mengatakan, mereka mengatakan fosil-fosil penemuan laut itu yang ditemukan di gunung, ya itu hanya menggambarkan, menganalisa kondisi kedalaman laut di masa depan gitu. Tentu saja mereka tidak akan menghubungkannya dengan Batranu, tentu saja. Tapi ada satu yang mereka nggak bisa sangkal, fakta bahwa penemuan fosil-fosil makhluk laut yang ada di pegunungan. Jadi kabar tentang makhluk laut yang ada di pegunungan, di fosil-fosil ikan, fosil-fosil kerang yang ada di pegunungan, itu bukan berita hoax. Ilmuwan pun bisa mengkonfirmasi kebenaran itu. Nah, mengapa saya membahas dari sisi Batranu? Kan kita lagi ngomong tentang umur bumi miliaran tahun. Nah, kita buka lagi artikelnya tadi ya. Tentu saja saya mengambil dari artikel yang membahas, bukan dari artikel Kristen. Tentu saja artikel ini artikel yang pro terhadap pandangan bumi miliaran tahun. Kalau saya secara jujur ya, saya merasa mungkin penulis artikel ini juga berkata jujur, dia tidak berbohong. Dia hanya berbicara menurut standar keilmuan yang diajarkan dan dipahami dan dipraktekkan oleh dia. Tapi bagaimana dia bisa mengukur, dan bagaimana para ilmuwan lainnya juga mengukur usia bumi? Nah, dijelaskan sama dia. Mungkin saya tidak akan ngomong terlalu panjang lebar karena ini bukan channel membahas ilmu pengetahuan, tapi saya akan ngambil intisarinya saja. Di sini juga dia akan bahas tentang metode radiometric dating. Ini metode paling umum digunakan oleh para arkeolog, metode karbon. Ya. Nah, di sini yang dia tekankan adalah, poin pentingnya adalah, kuncinya adalah tentang kondisi waktu paruh atau waktu sebagian. Nah, waktu paruh atau waktu sebagian ini yang menjadi inti sari dari pengukuran dia nih. Ya. Jadi fosil dari waktu paruh radioaktif ya, untuk melurus tengahnya. Maksudnya apa? Misalkan gini. Karena semua makhluk hidup ya, itu ada siklusnya. Di sini dia bahas ya. Berhubungan dengan langsung dengan atmosfer dalam siklus karbon ya. Kadar C14 atau karbon C14 ini di tubuh makhluk hidup akan hampir sama dengan kondisi atmosfer. Ya, tapi pada waktu makhluk itu mati, dia langsung terputus dari siklus karbon dengan atmosfer. Dari momen inilah kita bisa menghitung waktu yang dilewati fosil tersebut setelah mati berdasarkan perbandingan waktu paruh dari kadar karbon C14 dengan kadar C14 yang ada di atmosfer saat ini. Jadi kalau saya simplify kira-kira kalimatnya,
di dalam atmosfer ini ada kandungan C14, lalu C14 itu diterima oleh tumbuhan ketika dia berfotosintesis, lalu tumbuhan itu dimakan sama hewan, lalu ketika hewan di dalam tubuh hewan itu masih mengandungkan kandungan C14 yang sama dengan atmosfer. Tapi ketika hewan itu mati, lalu pelan-pelan kandungan C14 itu akan meluruh perlahan demi perlahan, ya. Sehingga ketika ditemukan kembali fosilnya dan ada kandungan C14, maka akan diukur kira-kira berapa umur fosil tersebut. Ini dari sudut pandang untuk fosil yang makhluk hidup. Kalau untuk yang kayak bebatuan, metodenya beda, yaitu dengan karbon juga, potasium, argon. Tapi juga kurang lebih mirip-mirip menggunakan peluruhan. Jadi ada peluruhan karbon, berubah gitu, jadi potasium menjadi argon. Tapi saya akan fokus saja sama yang ini saja. Nah, kurang lebih saya mau kasih gambaran gini supaya pakai bahasa sederhana. Saya pakai bahasa sederhana ya. Jika saudara-saudari melihat ada buah, ya, tentu saja buah ini akan busuk kan. Suatu saat buah itu bisa busuk, kan. Nah, jika saudara-saudari misalkan menjadi seorang detektif, lalu datang ke sebuah rumah kosong, lalu ketika saudara membuka lemari di rumah itu, saudara-saudari menemukan sebuah buah yang busuk, maka saudara-saudari bisa mengukur kira-kira rumah itu sudah ditinggalkan berapa lama. Bagaimana caranya? Karena akan diperkirakan buah ini sudah busuk berapa lama dengan dibandingkan buah yang normal. Nah, ketika dibandingkan dengan buah yang normal, kira-kira busuk berapa lama, maka bisa diperkirakan rumah itu ditinggalkan oleh penghuninya ya sekian waktu selama periode buah itu bisa sampai busuk. Ya, kurang lebih gitu bahasanya, bahasa sederhananya. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Bagaimana cara ilmuwan tadi bisa menemukan tadi rumusnya? Saya kasih simplify saja yang tadi. Ya. Di sini para ilmuwan ini mengatakan ada perhitungan dengan kondisi atmosfer sekarang. Kadar C14 di atmosfer sekarang ya dibandingkan dengan kadar C14 pada sampel. Jadi ada hubungan sama atmosfer. Ya. Nah, sekarang kita buka Alkitab ya. Apakah atmosfernya sama? Kita buka di Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 4 sampai 6. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Artinya apa? Alkitab mencatat sebelum peristiwa banjir besar Nuh, saat itu kondisi langit, kondisi atmosfer berbeda. Saat itu kondisi atmosfer belum ada namanya hujan. Sebelum peristiwa banjir besar tidak ada namanya hujan. Dan sekarang tentu saja ada hujan. Maka kalau kita bilang dulu tidak ada hujan, sekarang ada hujan, maka kita bisa mengatakan kondisi langit pasti berbeda, kondisi atmosfer pasti berbeda. Bagaimana dengan kondisi atmosfer yang sudah berbeda ini bisa digunakan ukuran untuk mengukur sampel fosil yang ditemukan saat ini? Tentu saja kalau kita mengatakan ada batu Nuh, pasti kondisinya berbeda atmosfernya. Dengan peristiwa banjir besar itu pasti kondisi atmosfer berbeda. Tapi apakah ilmuwan memasukkan kondisi banjir besar zaman Nuh ke dalam perhitungan mereka dalam menentukan usia fosil? Tentu saja ilmuwan tidak akan memasukkan peristiwa Batra Nuh, karena Batra Nuh itu berbicara dalam hal teologis, dalam hal agama, dan ilmu tidak akan menggunakan sumber-sumber agama. Jadi membahas tentang usia bumi ini, kalau mau saya bilang, kita belum tentu salah kok. Kita belum tentu salah kok. Karena ilmuwan sendiri pun ketika meneliti umur bumi, umur fosil, mereka tidak memasukkan faktor Batra Nuh.
Sebenarnya kita tahu dari Alkitab kalau kondisi alam semesta, kondisi bumi ini, langit bumi ini sudah berubah total dari sebelum banjir besar dan sesudah banjir besar itu sudah berubah total. Sehingga kalau kita misalkan kita mau melihat seperti ilustrasi tadi ya, kita misalkan punya sebuah sebotol susu. Susu mungkin expirednya kalau susu UHT bisa 1 bulan. Bisa 1 tahun susu expired UHT. Tapi ketika susu UHT itu dibuka, kita buka segelnya, kita tuang dalam gelas, lalu gelas susu itu kita taruh di atas meja. Kira-kira berapa lama susu itu bisa bertahan? Apakah bisa 1 tahun? Tentu saja sudah tidak bisa. Mungkin susu itu dalam waktu 2-3 hari sudah langsung basi. Nah, itulah namanya faktor eksternal. Ilmuwan tetap mengatakan perhitungan dia benar. Mengatakan usia bumi bisa miliaran tahun, bisa ratusan juta tahun, usia fosil bisa miliaran tahun. Tapi tentu saja ilmuwan tidak akan memasukkan faktor Batranu. Dan tapi juga ilmuwan tidak bisa membantah satu fakta bahwa ada fosil hewan makhluk laut juga di atas pegunungan. Jadi pilih yang mana? Nah, saya tidak membuat video ini untuk membuat kebenaran sendiri, merasa diri paling benar, tidak. Tapi kalau saya mau memilih, saya lebih memilih kebenaran Alkitab. Karena ini adalah kehidupan kekal yang kita pertaruhkan. Karena seperti di video saya sebelumnya sudah kita bahas, alam semesta ini bisa ada karena ada yang menciptakan, ada kecerdasan yang menjadikan segala sesuatu. Dan kalau orang bertanya, siapakah yang menciptakan Tuhan? Tuhan itu yang kekal, dia yang pertama. Dia adalah sang alfa dan omega. Dia adalah yang pertama dan yang akhir. Tidak ada yang menciptakan Tuhan. Tuhan adalah kecerdasan yang awal mula. Tapi saya lebih percaya kalau kekekalan itu berasal dari kecerdasan Tuhan. Dibandingkan kekekalan yang berasal dari sistem. Karena sistem harus ada yang membuat. Tidak ada di dunia ini sistem yang tidak ada yang dibuat. Tapi kekekalan itu berasal dari suatu kecerdasan. Dan kecerdasan itu adalah milik Tuhan. Dan saya lebih mempercayai kebenaran yang di Alkitab. Saya lebih percaya Tuhan yang juga adalah firman. Dan firman itu sudah datang menjadi manusia. Datang menyatakan dirinya kepada kita sebagai Yesus Kristus. Dan menebus dosa kita. Memberikan janji keselamatan. Apakah kita akan lepaskan saja janji keselamatan itu untuk sesuatu yang mungkin belum pasti? Kalau saya sih tidak. Nah, semoga video ini bisa memberikan pemahaman baru, sudut pandang baru. Jika video ini juga bisa bermanfaat bagi saudara-saudari bisa bagikan juga untuk orang-orang lain supaya lebih bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Amin.